volume produksi, kita tidak melakukan apapun, tetap ada tarif dasar atau ada cost dasar yang harus kita keluarkan. Itu. Saya lanjutkan ya. Oh ya, selamat datang yang barusan datang gitu. Kok kayaknya banyak yang salah kelas ya? Oke. Mungkin next time saya buat lebih clear lagi biar nggak ada yang salah kelas lagi. Saya mohon maaf kalau ada yang sampai salah kelas. Oke, saya lanjutkan. Di situ saya pertama-tama di slide ini bikin quote. Dalam pembuatan anggaran dan penentuan tarif overhead, cost overhead pabrik campuran harus dipisahkan. Jadi nanti kita akan mengenal yang disebut sebagai cost overhead pabrik campuran. Nah, cost overhead pabrik campuran namanya aja juga campuran. Berarti di situ itu terdiri dari banyak elemen. Nah, kita nggak bisa langsung menggunakan itu secara langsung untuk untuk sebagai dasar perhitungan, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita menemukan yang namanya cost overhead campuran, itu kita harus memisahkannya. Nggak boleh langsung dihitung gitu aja, tapi harus dipisahkan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalkan sekali lagi menemukan adanya cost overhead pabrik campuran, otomatis kita harus memisahkannya. Tuh. Wait a minute. Nah, campuran itu kayak ini tadi loh, listrik, air, telepon, itu kan cost overhead campuran. Nah, cost overhead campuran ini tuh harus dipisahkan antara, jadi kan namanya juga campuran. Campuran itu terdiri dari dua elemen. Jadi di situ ada yang namanya tetap dan, jadi campuran itu terdiri dari tetap dan variabel. Yang tetapnya itu ya yang tarif dasar itu tadi, kayak listrik kan ada yang meskipun kita tidak menggunakan listrik sekalipun tetap kita harus bayarkan ke PLN. Nah, itu yang dimaksud dengan tetap. Jadi seberapapun banyak penggunaan atau volume produksi kita, ya itu nggak ngaruh gitu loh, itu harus tetap kita bayar gitu. Sedangkan kalau yang variabelnya itu kan ada hubungannya dengan volume produksi. Nah, karena yang namanya cost overhead campuran itu mengandung dua unsur tetap dan unsur variabel, maka dari itu kita harus memisahkannya, memisahkan antara unsur tetap dan unsur variabelnya itu gitu. Nah, saya punya bagan kiri dan bagan kanan. Bagan kiri yang warna orange kecoklatan, yang bagan kanan keabu-abuan. Nah, kita bahas dulu yang sisi kiri, yang warna orange kecoklatan. Di situ kita akan membahas tentang metode yang digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan variabel dari cost overhead pabrik campuran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang bisa kita gunakan untuk memisahkan cost overhead campuran. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi itu mengandalkan kemampuan pengamat. Jadi biasanya expertise atau orang yang sudah banyak berkecimpung di industri itu cenderung untuk memiliki sense-nya itu sangat besar. Mereka itu cuma cukup mengamati saja, mereka sudah tahu, oh ini tuh yang campuran, oh ini tuh yang gini, karena mereka sudah lama berada di lingkungan itu atau sudah lama berada di industri itu. Jadi itu biasanya memang orang-orang expert yang udah lama berkecimpung di industri tersebut. Itu yang dimaksud dengan metode observasi. Jadi kemampuan pengamatnya itu mengamati tentang cost overhead-nya gitu. Terus yang kedua, pendekatan perekayasaan industrial. Nah, itu menganalisa saat fasilitas perusahaan digunakan secara efisien. Jadi kalau kita ingin memisahkan antara unsur tetap dan variabel gitu, itu kalau misalkan di situ tidak ada expert, tidak ada orang yang memang sudah lama berkecimpung di industri tersebut sehingga nggak bisa tahu, tidak bisa memisahkan cost, itu kita bisa menggunakan metode yang ini, metode di mana kita akan melakukan produksi pada level yang efisien. Nah, di situ nanti bisa ketahuan cost-nya. Oh, kalau efisien itu cost yang akan tetap kita keluarkan itu segini gitu. Sedangkan yang berfluktuasi itu segini, sekian persen. Nah, nanti di situ bisa dihitung. Gitu.
Nah, ada juga yang menggunakan cara analisis akun. Di situ menggunakan akuntan. Akuntan itu jelas pihak ketiga dari perusahaan, bukan orang dalam perusahaan. Jadi akuntan itu yang akan memeriksa, mereka yang akan melakukan perhitungan gitu. Untuk lebih detailnya bisa dibaca sebenarnya di modul 3 di halaman 3.6 dan di halaman 3.7. Di situ ada penjelasan yang lebih terperinci tentang metode ini. Tapi saya rasa ini nggak perlu dipelajari yang sampai dalam, itu nggak perlu. Yang jelas cukup difahami saja kalau ada 3 cara atau 3 metode yang digunakan untuk memisahkan cost overhead pabrik campuran, yaitu metode observasi, pendekatan perekayasaan industrial, dan analisis akun gitu. Nah, untuk sama difahami sedikit lah bedanya masing-masing itu apa gitu, tapi tidak perlu dipelajari lebih mendalam. Kalau misalkan metode ini itu gimana caranya, metode ini gimana caranya, tidak perlu sampai mendalam seperti itu, karena ya bukan di situ poinnya yang akan kita pelajari di sini. Nanti coba dibaca saja. Cuma saya ulangi lagi, kalau metode observasi itu lebih ke mengandalkan kemampuan pengamat. Jadi di situ pengamatnya itu akan mendeteksi cost-cost campuran itu, dan dia akan membreakdownnya ke dalam unsur tetap dan unsur variabel. Kemudian kalau untuk pendekatan perekayasaan industrial itu kita akan men-setting produksi pada level efisien. Nanti di saat efisien itulah kita bisa tahu tarif atau cost dasarnya itu seberapa, yang menjadi cost tetapnya itu seberapa, dan cost variabelnya seberapa gitu. Dan kalau memang terlalu susah, perusahaan tidak bisa menggunakan 2 cara tersebut, mereka meminta bantuan pihak ketiga, yaitu menganalisis akun. Seperti itu, biasanya menggunakan akuntan. Oke, saya lanjutkan ke sisi bagian kanan. Itu sebenarnya sama juga. Saya di sisi kanan itu juga membahas tentang metode. Tapi kalau tadi yang sisi kiri itu lebih ke menggunakan analisa kualitatif, tidak menggunakan perhitungan-perhitungan eksak. Tapi yang sisi kanan itu bisa dibilang sebagai lebih ke kuantitatif atau lebih menggunakan perhitungan matematis. Kalau yang kiri lebih ke judgmental, kalau yang kanan lebih ke kuantifikasi. Jadi kita di situ bermain angka untuk bisa mengetahui yang mana yang masuk cost tetap dan cost variabel, seperti itu. Nah, kalau yang di sisi kanan itu lebih ke main angka, perhitungan matematis gitu. Dan saya rasa yang kanan itu lebih mudah bagi kita karena cukup menghitung, berbeda dengan yang kiri yang pakai meraba-raba kira-kira seberapa ya, karena di situ menggunakan metode judgmental gitu. Nah, untuk yang metode kuantitatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, diagram serak atau scatter graph. Dan yang kedua, metode tinggi rendah. Dan yang ketiga, analisis regresi. Untuk yang diagram serak, di modul ada contohnya. Jadi di situ menggunakan nanti kita list itu, kalau coba dilihat di modul di halaman 3.8. Di situ kan ada ada angka-angka yang harus kita hitung. Nah, dari angka-angka itulah nanti bisa didapatkan yang merupakan cost tetap dan cost variabelnya. Di situ nanti bisa ditarik garis tren juga untuk perhitungannya. Nah, untuk tugas yang berikutnya, tugas yang kedua, itu ada hubungannya dengan diagram serak ini. Saya akan memberikan tugas tentang diagram serak ini. Jadi nanti untuk bisa lebih memahami tentang apa itu diagram serak, lewat tugas 2 gitu. Jadi nanti tolong dibaca di halaman 3.8, diagram serak itu seperti apa, caranya seperti apa, biar nanti